Di tengah semakin memanasnya kasus fitnah ijazah di mana Roy Suryo minta penyidikan dihentikan, Jokowi kembali menegaskan bahwa proses hukum harus tetap berlanjut. Ada peluang untuk memaafkan mereka bertiga ya Pak? Tidak ada masalah, memaafkan kan urusan pribadi, urusan hukum kan lain. Misal mereka datang seperti Egy Sujana ke kediaman seperti apa Pak? Kan misal. Kalau untuk proses hukum tetap jalan ya Pak? Tetap. Lah kemarin kan kita diperiksa lagi, ada pemeriksaan tambahan itu. Bukan sekali ini Jokowi menyebut proses hukum Roy Suryo CS harus tetap berlanjut. Pada Desember lalu Jokowi menyebut siap memaafkan tersangka kecuali 3 nama. Urusan memaafkan itu urusan pribadi. Urusan hukum ya urusan hukum. Prosesnya biar berjalan apa adanya. Ya. Kalau dari nama 3 orang itu apakah boleh disebutkan dikecualikan untuk dimaafkan itu tadi? Kira-kira siapa Pak yang ketiga itu Pak? Meskipun Ya nanti. Pernyataan yang sama kembali dilontarkan usai polisi menghentikan penyidikan bagi Egy Sujana dan Damai Hari Lubis dengan menerbitkan SP3, di mana keduanya sebelumnya bertandang ke kediaman Jokowi di Solo, Jawa Tengah. Akhir Januari lalu, Jokowi kembali menyebut proses hukum Roy Suryo CS harus sampai ke pengadilan. Pintu maaf selalu terbuka. Tapi sekali lagi urusan memaafkan itu urusan pribadi ke pribadi. Kalau yang di Polda Metro itu sudah urusan hukum. Artinya urusan pribadi ya urusan pribadi, memaafkan, tetapi urusan hukum ya urusan hukum. Dan memang harus sampai ke pengadilan. Karena kalau enggak, saya enggak punya forum untuk menyampaikan bukti mengenai kasus ijazah ini. Sementara polisi menyebut berkas perkara kasus fitnah ijazah akan segera dilimpahkan ke kejaksaan usai pemeriksaan tambahan terhadap Jokowi selesai dilakukan. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita ke informasi pertama, pemirsa dan Camar. Ini ada emak-emak nih, kalau udah dizolimi emang suka nekat, bener nggak? Benar, ini adalah gen terkuat, yaitu emak-emak ya. Nah, merasa tertipu dengan travel umroh bodong, belasan warga mayoritas emak-emak di Cempaka Putih nekat menangkap sendiri terduga pelaku di kawasan Senen, Jakarta. Mobil yang dikendarai terduga pelaku ini dihentikan paksa, lalu dibawa langsung ke kantor polisi. Mobil yang dikemudikan seorang pria dihentikan paksa emak-emak dan warga di Jalan Raya Senen, Jakarta Pusat. Sebelumnya belasan emak-emak ini terlibat kejar-kejaran dari kawasan Cempaka Putih. Mereka mengejar pria ini karena geram dan merasa telah ditipu dengan dijanjikan lelang umroh murah. Untuk mencegah main hakim sendiri, pengemudi dan keluarganya kemudian dibawa ke Polsek Metro Senen. Korban mengaku mengenal terduga pelaku pada awal 2025 dan pelaku mengaku pemilik PT Berkah Travel Umroh. Ia menawarkan umroh dengan harga murah melalui sistem lelang mulai dari 6,5 juta rupiah hingga 8,5 juta rupiah. Akibat dugaan penipuan ini jumlah korban diperkirakan puluhan orang dengan kerugian mencapai ratusan juta rupiah. Untuk pemeriksaan lebih lanjut, terduga pelaku diserahkan ke Polres Metro Jakarta. Dari Jakarta Pusat, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Sementara itu, rekonstruksi kasus pembakaran mobil di rumah warga di Asahan, Sumatera Utara berlangsung ricuh. Keluarga korban berusaha mengejar pelaku yang hadir saat rekonstruksi. Kericuhan mewarnai rekonstruksi pembakaran mobil di garasi rumah EN Hasibuan di Jalan Lembayung, Kisaran Timur, Kabupaten Asahan. Massa yang merupakan kerabat korban dan warga berusaha mengeluarkan pelaku dari dalam mobil polisi. Polisi kesulitan mengamankan situasi yang memanas hingga aksi saling dorong tak terhindarkan. Dalam rekonstruksi sebanyak 41 adegan diperagakan 4 tersangka di 3 titik lokasi berbeda. Kuasa hukum korban meminta polisi dan jaksa untuk memperjelas peran 4 tersangka dan siapa saja yang terlibat.
Menurutnya, aksi pembakaran yang dilakukan tersangka merupakan suruhan dari seseorang yang belum diketahui motifnya. Ada 3 titik rekonstruksi. Yang pertama di lokasi rumah terduga pelaku di daerah terminal, yang terlibatlah di terminal itu, karena kita lihat ada 4 orang yang tersangka, dan setelah dari situ dibawa ke Jalan Sumantri, warung kopi Koncong namanya. Karena mungkin ada inilah, makanya rekonstruksinya di sana. Setelah itu barulah di kediaman klien kami di lokasi mobil yang terbakar. Ya, bisa kita lihat sama-sama kondisi bekas bakaran mobil itu. Peristiwa pembakaran terjadi pada Oktober tahun lalu saat rumah dalam keadaan kosong. Para pelaku membakar mobil korban yang terparkir di garasi dengan bensin. Polisi telah amankan 4 orang dengan peran berbeda-beda dalam peristiwa ini. Polisi masih selidiki motif pembakaran yang dilakukan pelaku. Sementara korban menduga peristiwa kebakaran yang dialaminya merupakan percobaan pembunuhan terhadap dirinya dan keluarganya. Dari Asahan, Sumatera Utara, Ulil Amri, iNews melaporkan. Ya, kita ke informasi selanjutnya pemirsa. Camar, kalau ada pameran kerajinan suka datang untuk melihat-lihat tidak? Iya, biasanya kerajinan yang paling aku suka tuh anyaman ya, karena setiap daerah di provinsi Indonesia pasti punya keanekaragamannya masing-masing. Kenapa tuh? Setuju, kalau kamu anyaman, kalau aku batik. Tapi ini miris sekali pemirsa, karena pameran kerajinan terbesar di Indonesia, Inacraft, disantroni maling. Oke, ini puluhan batik tulis mewah senilai 1,3 miliar rupiah digondol pencuri sehari sebelum dipamerkan di sebuah stand di Hall Jakarta Convention Center. Itu cowok? Iya, cowok, Pak. Aksi pencurian yang terekam CCTV ini terbilang nekat. Sejumlah orang terduga pelaku terang-terangan membawa puluhan koleksi batik tulis mewah karya Rahmat Aminadi di pameran kerajinan terbesar tanah air Inacraft 2026. Dari rekaman CCTV, pelaku berjumlah 3 orang, 2 pria dan 1 wanita membawa batik yang sudah dimasukkan di dalam karung. Pencurian koleksi batik mewah ini terjadi sehari sebelum pameran digelar di Jakarta Convention Center 3 Februari lalu. Total batik mewah yang dicuri diperkirakan senilai 1,3 miliar rupiah. Beberapa di antaranya merupakan batik pesanan pihak Istana Negara. Kehilangannya ada beberapa bahan batik, kurang lebih nilainya sekitar 1,3 miliar. Berupa bahan batik yang diambil dari stand dari batik yang mengikuti di acara Inacraft tersebut di JCC. Polisi telah mengantongi identitas para pelaku dan kini dalam pengejaran. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Ya, Arisa, ini awalnya saya nggak percaya bahwa ada batik harganya miliaran rupiah. Tapi setelah dilihat ternyata memang batik itu ada yang harganya luar biasa mahal. Karena memang dari teknik pewarnaan kemudian juga dilakukan atau ditik secara manual. Betul, justru yang membuat itu mahal adalah jerih payah dari pembatiknya itu sendiri. Prosesnya, waktunya, itu bisa 1 lembaran batik 1 bulan kalau memang motifnya sulit gitu. Kalau motif lawasan itu yang jauh lebih mahal, bisa mencapai 20 sampai 30 miliar juta. Ya. Iya, 20 sampai 30 Kamu juta. Kamu beli batik apa beli rumah aja? Aku maunya dibeliin sama kamu. Tapi Alisa, balik lagi ya, ini berkaitan dengan proses ataupun juga proses pencurian yang dilakukan, harusnya ada keamanan yang diperketat ya. Mungkin di saat 1 hari sebelum adanya pameran mungkin bisa diperketat kembali ya, baik orang yang lalu keluar masuk, karena biasanya tahun kemarin kita juga iNews sempat meliput Inacraft dan itu biasanya ada badge ataupun juga tanda pengenal identitas ya. Iya, Mudah-mudahan ini terjadi lagi. Karena ini sudah terjadi, yang jadi pertanyaan mungkin siapa yang harus bertanggung jawab gitu kan? Apakah dari pihak pengelolanya memberikan ganti rugi kepada pedagang, karena ini sebenarnya memang ya adanya kelowongan dari pengawasan begitu ya. Ya, mudah-mudahan ini tidak terjadi lagi ya, dan mungkin ada evaluasi dilakukan untuk kegiatan-kegiatan yang akan di tahun-tahun mendatang ya.